everyone, welcome to Sabana, aka Santuy Bareng Semanila. Anyway guys, gimana nih kabar kalian? Sehat kan? Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Jangan deket-deket, jaga jarak, nanti tidak nyaman. Oke, langsung aja kenalin, nama aku Joyce Alsi Permata Iwan dari kelas 10 IPS 1. Dan seperti biasa kalian bisa panggil aku Joy. Untuk episode kali ini kita spesial banget nih teman-teman. Kita akan berbicara santai mengenai ekstrakurikuler silat. Dan kita juga kedatangan narasumber yang tak kalah spesial nih. Please welcome Mas Chris. Halo. Bisa say hi dulu Kak sama teman-teman. Halo teman-teman. Gimana nih Kak kabarnya? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan baik. Oh ya, for your information guys, Kak Chris ini adalah salah satu alumni di SMA kita loh. Udah pada kenal belum nih? Pasti belum kenal ya. Oke, kita kenalan dulu ya Kak. Boleh. Boleh tahu nama lengkapnya Kak Chris siapa ya? Nama lengkapku sih Christian Darmawan. Kalau biasa dipanggil? Christian, bebas lah manggil siapa. Berarti saya manggil Kak Chris boleh ya? Boleh, silakan. Oke. Kalau boleh tahu Kak Chris ini kan alumni ya. Lulusan angkatan berapa Kak? 2020-2021. Masih baru banget ya Baru. berarti. Ya kayak Baru. bakawan habis dikurang masih anget-anget lah Iya. ya. Untuk sekarang kesibukannya apa Kak biasanya dia? Saya latihan sama ada beberapa kerjaan yang bisa buat nambah sangu. Wah, Tapi saya tetap fokus ke latihan sih sementara ini. keren, semangat terus Kak. Untuk sekarang juga kalau hobiku kan suka renang ya Kak, Iya, suka renang. Tapi tuh gak tinggi-tinggi. Oh, Aku tuh heran gitu loh. Kok malah out of topic. Oke. Back to topic, kalau hobinya Kak Chris itu apa? Aslinya semua hobi olahraga itu saya hobi, tapi saya itu cari prestasinya di silat. Dalam arti memang silat itu udah bikin ya sampai di sini gitu loh. Sampai banyak yang kenal gitu. Berarti famous karena silat. Ya, silat. Tapi olahraga semuanya saya suka. Semua olahraga. Semua. Keren. Pernah jadi atlet voli Wow. SD, pernah jadi atlet bulu tangkis. Pernah renang tapi nggak atlet ya, tapi pernah ikut renang. Pingpong bukan atlet, kejuaraan RT. Yang penting hobi kok Iya, ya. sangat olahraga sih saya suka. Oh ya Kak, dulu selama di Semanila ini ikut ekskul apa aja selain silat? Saya ikut eskul sih lumayan banyak ya. Di salah satunya pencak silat, paskib, ambalan itu masuk nggak eskul nggak ya? Masuk itu. Masuk. OSIS juga masuk. Ya, hanya 4 itu aja sih. Ya tapi itu mesti keren sih, keren. Jujur itu keren. Menyita waktu. Ya, pengalamannya juga kan bertambah kan. Iya, betul. Bisa Bersyukur kasih juga. tips and triknya nggak Kak? Cara ngatur waktu buat mereka tuh kayak gimana? Biar kebagian satu-satu. Harus kalian punya kunci. Kalian ikut eskul itu buat apa dulu? Tujuan. Iya, harus ada kunci. Kalian ikut ekskul ini buat apa? Ikut ekskul ini buat apa? Ikut ekskul ini buat apa? Kalau event setiap dulu waktu saya sekolah itu banyak sekali event dan itu berderet-deret. Dalam arti sampai mungkin pembelajaran saya keteteran. Tapi karena Semanila ini adalah salah satu sekolahan yang mementingkan atlet, memprioritaskan atlet. Jadi saya bisa membagi waktu dengan Senin Selasa misalnya itu benturan dalam misalnya apa ya? Paskib atau latihan silat gitu. Saya ini berangkat silat, ini besok berangkat paskib. Jadi gitu tuh. Tapi ketika saya dipasrai untuk ke silat, setiap hari Selasa ini saya nggak pernah berangkat gitu. Jadi memang kita harus bisa memprioritaskan apa yang lebih penting. Jangan diprioritaskan semua loh. Capek nanti. Berarti dijadwal dulu gitu Iya, di jadi schedule. ada schedule kalau saya di rumah. Jadi bukan schedule, bukan pelajaran. Iya. Pelajaran saya di HP schedule-nya itu. Tapi kalau saya harus ada jadwal. Jam segini saya harus ngapa, jam segini. Harus taat akan jadwalnya itu. Kalau enggak itu ya nggak bisa maju gitu. Ya, bener banget sih. Oh ya Kak, aku tuh kepo sama satu hal. Ini kan dulu kan Kak Chris jadi anggota di silat itu ya. Kok bisa sih kalau jadi pelatih silat tuh gimana tuh? Bisa tolong diceritakan? Kalau itu awal mulanya sih salah satu pendiri pencak silat SMA namanya Mas Habib sama Mas Aldo, itu di angkatan
berapa ya, pokoknya di atas saya 2 tahun sama di atas saya 3 tahun. Itu melihat saya latihan, dan saya kan memang kalau apapun itu kalau salah pasti saya betulkan. Apalagi posisinya kita latihan silat, sedikit ada kesalahan pasti musuhnya cedera atau dijadikan samsak waktu saat bertanding. Tuh. Jadi saya tegur, terus Mas Aldo itu kan juga kenal sama saya, terus saya kebetulan direkomendasikan suruh ngelatih di Semanila sama Mas Aldo. Itu dihabis ke tempatnya periodenya Mas Ilham atas saya. Ya puji Tuhan, terus saya dikasih kepercayaan sama sekolahan, terus saya ngelatih sampai sekarang. Jadi tangan kanan sekolah ya? Wah, enggak. Ya membantu sekolah untuk prestasi di pencak silatnya. Keren sih, tapi itu keren banget asli guys. Oh ya Kak, sekedar informasi nih, pembina sama pelatih silat itu beda orang atau sama orang tuh Kak? Itu sih aslinya yang bikin saya bingung, makanya saya buat ketua di dalam struktur. Jadi terkadang kalau melatih saya yang menilai. Jadi dulu yang melatih waktu belum terstruktur sekali, pembina pelatih itu jadi satu. Jadi saya memberikan instruksi untuk ke adik-adik saya untuk belajar melatih, karena tidak mungkin dong saya terus yang melatih. Karena suatu struktur organisasi ataupun suatu kepelatihan itu pasti ada regenerasi. Jadi saya mengajarkan untuk itu, jadi pelatih dan anunya di saya, tapi saya punya kayak apa ya, bahasa enaknya itu yang membantu saya ngelatih itu ada. Tangan kanan. Iya, bukan tangan kanan, membantu saya ngelatih. Iya. Oh ya Kak, tugasnya pelatih sama pembina itu ngapain aja Nah, Kak? ini kalau pembina itu biasanya perantara bagi guru dan siswa dari anak didik silatnya. Jadi kan ini lingkupnya sekolah ya, bukan perguruan. Jadi kita memang buat prestasi. Kalau pembina itu yang ke sekolahan menginformasikan sekolah, Bu ini adik-adik mau ngadain pertandingan atau mau ikut pertandingan di suatu cabur mana, misalnya di silat di Pekalongan yang barusan kemarin itu. Ya kita minta pengajar kayak proposal gitu tuh, supaya bisa membantu keringanan adik-adik. Tapi kalau pelatih itu memang fokusnya untuk melatih. Tapi posisi sekarang memang saya menjabat jadi dua itu. Tapi untuk pelatihan saya ada dibantu gitu. Keren ya, bisa langsung handle dua-duanya gitu. Karena memang Covid ini bikin planning yang sudah saya bentuk itu sedikit ada. Iya, tapi enggak apa-apa, kita harus bersyukur itu. Ya, harus selalu bersyukur. Betul. Kalau ekstrakurikuler silat itu berapa harinya, hari apa aja, terus berapa lama Kak? Kalau ekskul di sekolahan nih, kalau ekskul di sekolahan itu hari Rabu. Tapi puji Tuhannya sekarang ini kan memang sekolahan belum bisa ngasih tempat, dalam arti tempat itu belum diperbolehkan latihan di sekolahan karena kan memang jumlahnya yang banyak yang mengikuti silat, dan kebetulan kita latihan di Padepokan Prisadiri Colomadu. Itu kebetulan di Padepokan perguruan saya pinjam di sana. Oh, ada fasilitas nih, sekarang saya tambah Senin, Rabu, Jumat, Sabtu untuk sparring. Tapi Sabtunya itu tidak terus Sabtu sparring enggak, tapi kalau nggak sparring ya kita berenang, kita kan harus ada, pokoknya harus kita struktur untuk membuat atlet biar banggain Semanila ya. Iya bener banget. Kalau kayak apa latihan kayak gitu berapa lama Kak? Sejam, 2 jam atau 3 jam gitu? Kalau latihan saya yang misalnya saya yang megang ya, itu paling lama itu 2 jam paling lama, karena kan 5:30 sampai 5:30 atau jam 6 itu maksimal gitu sih. Nggak terlalu lama juga karena memporsir, kita harus kan membagi fisik, teknik, mental sama taktiknya untuk bermain itu. Jadi 1/2 jam untuk fisik, 1/2 jam untuk teknik, 1/2 jam untuk membentukkan mental, 1/2 jam lagi untuk tiki taka dan evaluasi gitu. Jadi memang harus ada jam. Kalau pembentukan fisik itu Kak, fisik, mental tuh kayak gimana Kak? Aku masih bingung tuh yang kalau pembentukan mental itu aslinya shock mental itu dalam arti misalnya saya pelatih memarahi, misalnya kamu adik
silat saya nih, saya marahi dengan cara kamu harus punya tendangan ciri khas. Dalam arti ciri khas itu satu teknik yang kamu suka. Apa misalnya kalau di silat ada tendang T, mayoritas sekarang kan kayak gitu. Latihanlah tendangan T itu. Kalau kamu nggak bener ya saya marahin. Jadi memang memarahin itu bukan berarti kita nggak suka ya. Kita harus tanda kutipin itu. Dan kita harus memarahin tapi memberikan contoh. Dan kita harus tekan itu dengan cara kita ingatkan terus. Ketika kita ingatkan pasti dia ada kesadaran dan dia mau berubah. Jadi kayak membentuk kepribadian yang lebih baik Ya, gitu ya. atau kita kena fisik itu kan pasti anak sekarang kok fisik lagi sih. Nah, kita harus belajar benar gitu. Iya iya, benar sih. Kayak wah, aku trauma, makanya aku kudu memperbaiki ini gitu. Ya. Oh ya Kak, kegiatan ekskul silat ini tuh sebelum dan sesudahnya tuh ngapain? Sebelum Sebelum ekskul tuh ngapain sih gitu? Oh, sebelum mulai ekskul. Iya, sebelum mulai ekskul. Kita sih biasanya pasti karena kita pinjam tempat ya. Kita bersihkan tempat itu, kita nyapu karena kita pinjam itu gratis dan kita menjaga tempat itu. Setelah itu kita berdoa, pemanasan. Setelah selesai ya kita evaluasi, doa penutup. Jadi kita tidak lupa untuk berdoa sih. Iya, harus selalu berdoa. Iya, karena resiko. Tuhan. Betul. Kalau pas evaluasi gitu gimana Kak? Saya itu ada satu buku ketika bukan buku kertas gitu ketika latihan. Jadi ada namanya speed. Kita melatih speed tendangan. Itu misalnya 2 menit itu 40 tendangan. Sapit kanan misalnya. Ketika saya speak up kayak gitu tuh, adik-adik tuh ada yang enggak di bawah, ada yang di bawah 40 misalnya. Ya saya bilang, "Kenapa kamu kurang dari 40? Kemarin padahal kamu bisa 42." Jadi kan ada yang ganjal. Ya udah saya tanya, ternyata dia menjelaskan minum es. Wah, kita evaluasi untuk di situ. Karena main silat itu enggak lama sih, paling 2 menit bersih, 3 babak itu maksimal kalau di kelas SMA dewasa sekarang itu. Dan itu kan perlu fisik dan mental yang jadi kita evaluasi untuk pembentukan di situnya. Kayak teknik apa sih bantingan yang belum kamu tahu apa, kita jelaskan di situ. Biar buat dia itu ada motivasi gitu. Kalau tadi kan Kak Kris bilang, "Oh, minum es berarti es itu bawa pengaruh buruk gitu ya, Kak?" Ini buat olahraga gitu. Itu apa ya, pantangan menurut atlet menurut saya ya, ini bukan menurut saya. Sambal es tidur malam terus kayak apa ya, kayak sekarang itu teman-teman deket itu menurut saya di silat itu berpengaruh. Karena yang merusak atlet-atlet sekarang itu di situ. Es misalnya, dia minum es makan sambal terus tidurnya begadang karena ada teman chatting itu bukan bikin goyah. Nah, beberapa atlet saya banyak yang seperti itu. Kalau kayak gitu ya pengaruhnya kayak lemes gitu Kak, pusing gitu. Terus waktu bertanding ngos-ngosan, karena kan kalau tanding wasit belum berhenti gitu, kalian ngos-ngosan, ini musuh ini berhak nendang saya sampai saya jatuh pun berhak. Jadi kita mengantisipasi di situ. Lebih baik prinsip saya lebih baik kalian muntah darah di latihan daripada kalian muntah darah di pertandingan. Yes, itu menurut saya. Benar. Lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Kasih sedikit gambaran dong Kak soal ekskul silat ini. Ini tuh teori dulu atau langsung praktek sih Kak? Kebetulan kita jelasin dulu sih, untuk silat SMA ini kita bentuknya di atlet. Jadi untuk di kelas-kelas pertandingan, bukan di kayak suatu perguruan terus kita latihan senamnya, kita latihan apa enggak ya, kita latihan untuk ke prestasi. Jadi semua perguruan bisa masuk di situ. Terus ketika kita latihan itu memang ada yang belum pernah ikut pencak silat, ada yang udah ikut silat. Jadi kita pisah. Bukan kita samakan, dalam arti ada 1, 2, 3 kelas anak-anak, kelas yang sudah sedikit lama tapi belum paham, ini yang sudah disiapkan. Jadi tidak kita campur, tetap yang pertama tetap masuk yang pertama. Gitu. Kalau memang dia udah bilang, "Mas, saya udah ikut silat. Salah satu silat apa gitu." Tapi dia bukan di IPSI, bukan di fight atau bukan untuk prestasi, pasti tendangan itu juga berbeda. Makanya saya geser ke yang baru. Kita bentuk lagi dari awal gitu.
sesuai kemampuannya ya berarti Iya, menggunakannya itu. jadi belum bisa nendang nih. Ya nggak mungkin tau kalau belum bisa nendang saya kasih di sini nanti waktu latihan bantingan ya dia kemakan terus Iya, gitu. bener. Kalau kayak gitu berarti ada guru atau pelatihnya sendiri-sendiri juga. Ya kebetulan sih ya itu tadi yang yang mengatur saya, yang memegang ini nanti ada ya anak Semanila juga. Karena kan saya harus ada kepercayaan. Dalam Iya. arti kepercayaan. Oh kamu ngelatih di sini, kamu ngelatih di sini. Saya hanya memantau, membetulkan, memberikan arahan gitu tuh. Kalau memang saya harus turun ya waktu evaluasi, Mas ada yang tanya, bandingan gimana, Mas nendang yang benar itu gimana? Waktu di situ saya turunnya. Biasanya sih gitu. Berarti tetap diajarin ya. Iya kan, tetap ada Walaupun mantau evaluasi. tapi tetap diajarin gitu. Betul. Oh ya ini kayak Kak Kris pakai sabuk nih. Iya. Bisa tolong ditunjukin ke Ya, lepas nih ya? teman-teman. Iya silakan nih. Gak apa-apa. Nah, ini aslinya bukan sabuk perguruan saya ya. Hmm. Ini sabuk kayak untuk pertandingan seperti fight. Ini namanya sabuk official sih. Jadi untuk pertanda official. Kalau atlet itu ada sabuknya aslinya putih. Tapi untuk pelatihan gitu tuh. Mungkin kalau pertanding saya pasti pakainya ini. Karena kalau saya nggak ikut tanding, saya pasti nge-officially. Nah, syarat official itu harus menggunakan sabuk orange gitu. Berarti masing-masing punya sabuk sendiri-sendiri gitu ya. Untuk fight itu sabuknya ya dua sih, putih sama orange. Kalau biru merah itu waktu saat bertanding. Biasanya sih seperti itu. Jadi untuk pertanda biru merah, biru sini merah sana gitu tuh. Oh ya Kak, semisal nih Kak ada anggota yang kayak males nggak niat ikut ekskul silat tuh gimana? Konsepnya ini dia udah jadi apa belum ini? Karena kalau mau jadi atlet itu tidak ada kepaksaan, dalam arti pemaksaan. Banyak atlet yang mau saya bentuk, dia Mas aku mau jadi atlet. Dia baru latihan 2 bulan gitu, ngoglang-ngoglang. Sebagus dianya nendang, sebagus-bagusnya dia main di gelanggang. Kalau dia nggak niat menurut saya, ya udah saya nggak mungkin pakai dia. Jadi saya bukannya peduli ya. Karena kunci atlet itu harus taat latihan, terus tidak menyepelekan latihan, tidak menyepelekan pelatih ataupun yang melatih di situ. Jadi kalau memang dia nggak berangkat, ya saya tinggal. Oh, berarti nggak ada konsekuensi khususnya gitu? Kecuali kalau dia sudah jadi ya, kalau dia sudah jadi dia nggak berangkat, pasti saya tanya ada masalah apa. Biasanya masalah-masalah kayak gitu, masalah-masalah anak sekarang gitu loh. Putus sama pacar gitu tuh, asli kayak gitu. Banyak yang Mas aku udah di mas latihan karena satu tempat latihan gitu dia pacaran. Ya itu larangan yang di eskul silat itu salah satu larangannya di situ. Karena itu berpengaruh. Kalau saya selesaikan nggak bisa ya saya lepas. Ya, nggak mungkin saya pertahankan. Saya lebih baik buat atlet baru lagi daripada saya mempertahankan yang udah nggak mau walaupun dia bagus. Yang nggak telaten, nggak serius gitu ya Kak. Makanya guys jangan pacaran, oke? Ya, kalau kalian mau jadi jangan pernah pacaran dulu karena kebetulan saya juga pernah ngalamin seperti itu. Jadi saya bisa bicara seperti itu. Ada pengalaman khusus ya berarti ya. Betul.